Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, sebelum kita mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10, demikianlah dikatakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melayani dalam kasih karunia Allah. Firman Tuhan ini dituliskan serta ditujukan kepada orang-orang biasa, bukan orang-orang tahbisan, dan juga kepada pendatang yang ada pada saat itu. Yang mana konteks yang mau diberitakan pada saat ini adalah tentang bagaimana menjadi pelayan dan melayani. Pelayanan bukanlah milik orang yang ditahbiskan saja. Pelayanan bukan hanya milik orang yang memiliki kewenangan karena dia sudah menerima tahbisan, tetapi semua orang yang sudah percaya dan terpanggil berhak untuk melakukan pelayanan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya sudah diperlengkapi oleh karunia-karunia yang berbeda-beda. Karena setiap orang yang terlahirkan ke dunia ini sudah memiliki rancangan dan sudah memiliki rencana Allah dengan talenta atau kasih karunia yang berbeda. Sehingga ketika kita sebagai orang percaya melakukan pelayanan atau melayani, itu merupakan bukti iman kita kepada Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, orang-orang yang sudah diperlengkapi oleh Allah. Jadi melayani bukan keterpaksaan. Melayani bukan karena supaya orang melihat kita adalah orang yang sudah percaya, bukan. Tetapi karena kita sudah diberikan karunia itu. Kita sudah diberikan talenta itu. Sehingga kita terpanggil untuk melakukan pelayanan. Untuk melayani sesama kita. Karena pelayanan itu esensinya adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena setiap orang diberikan talenta yang berbeda-beda. Ada yang pandai berbicara, ada yang pandai berpikir, ada yang pandai merancang, dan lain sebagainya. Ini semua adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada satupun orang yang bisa hidup hanya untuk dirinya, tetapi hidup untuk kebersamaan. Sehingga firman Tuhan ini menyapa kita dengan kata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi apa yang kita punya? Kenali dulu siapa kita. Kenali dulu pribadi kita. Kita memiliki talenta apa yang bisa berdampak, berpengaruh bagi orang lain. Karena ketika kita diutus untuk melayani, maka ada yang mau dilayani. Siapa yang mau kita layani? Karena kita diutus dan kita adalah orang-orang percaya, maka ketika kita melayani, maka yang ada dalam pikiran kita, konsep pelayanan adalah kita dipilih untuk melayani Allah. Melayani Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita akan memakai setiap yang ada pada diri kita
yaitu karunia-karunia itu, untuk melayani dengan sepenuh hati, untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Karena pelayanan adalah bukti bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah diberikan karunia, orang-orang yang sudah dipercayakan oleh Allah talenta-talenta. Sehingga seberapa besar talenta kita, sebegitu besarlah tanggung jawab kita untuk melayani sesama kita. Karena itu, layanilah Tuhan sebagai bentuk iman kita kepada Allah melalui talenta dan karunia yang ada pada diri kita. Kalau kita mampu dan mengenal apa yang menjadi talenta kita, pakailah itu untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Karena yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Bukan untuk kita sombongkan, tetapi untuk memberikan pelayanan supaya setiap orang percaya memakai hidupnya menjadi suatu kesempatan untuk menyatakan imannya di dalam setiap karunia-karunia yang ada di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan karunia-karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat memakai itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga kami tidak dapat menyombongkan apa yang kami punya, tetapi itu semua adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga kami tidak bisa bergantung hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kebersamaan. Karena Engkau Tuhan adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah orang-orang percaya Tuhan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan, biarlah Engkau Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap setia pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Horas.